Oke. Mohon perhatian untuk adik-adik semua, bahwasanya acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat beliau Ustaz Sholihin Abdul Izzuddin selaku motivator pada kesempatan hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Doplang, Bapak Sutrisno SPD MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan juga staf karyawan dan karyawati, dan tentunya para siswa-siswi SMP Negeri 3 Doplang yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh berkah dengan lantaran dinul Islam atau agama Islam. Dan semoga kita yang berkumpul di sini semuanya tergolong oleh umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Doplang yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita bersama-sama menyaksikan, menyimak dan mengikuti rangkaian kegiatan acara POMC atau pertemuan orang tua, murid, dan juga guru yang pada kesempatan pagi hari ini nantinya akan diulas materi tentang motivasi diri yang nanti akan dijelaskan lebih mendalam oleh beliau Ustaz Sholihin Abdul Izzuddin dari Kota Sragen, Jawa Tengah. Dan perlu disampaikan bahwasannya nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi setelah penyampaian materi nanti akan ada sesi tanya jawab sebagai bentuk interaksi komunikasi yang juga nanti diperuntukkan untuk peserta POMC pada kesempatan pagi hari ini. Harapan bahwasanya nanti apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Sholihin Abdul Izzuddin dapat direspon dengan baik oleh semua siswa, dan harapannya juga bisa menambah motivasi dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari sebagai siswa. Dan perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Dan sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama
membuka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca buku kitab bersama-sama kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya yaitu sambutan beliau Kepala SMB Negeri 3 Deplang kepada Bapak Susitrisno SPD MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Pada yang terhormat Ustaz Shalihin Abu Sudin yang dirahmati Allah serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 3 Deplang yang luar biasa. Yang pertama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan training motivasi diri untuk anak-anakku semuanya. Semoga nanti dari kegiatan pagi hari ini bisa menambah keyakinan, menambah kepercayaan diri untuk mengejar cita-cita di masa depan yang lebih gemilang. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya istiqomah. Semoga kita nanti ke depan mendapat syafaatnya. Baik, pada pagi hari ini, insya Allah nanti pada sesi yang pertama, beliau Ustaz Shalihin akan memberikan banyak motivasi pada kalian semuanya, di mana kita itu banyak bakat yang terpendam. Nah, bagaimana nanti memunculkan bakat-bakat itu, potensi-potensi itu, sehingga kalian melejit, yang mungkin selama ini yang kita tahu di Sambang Klean, walaupun lokasinya di tengah hutan, dengan diterpa banyak lokasi yang mau sekolah aja luar biasa perjuangannya, jalannya yang penuh tantangan. Ini akan menempa diri kalian, akan menjadi lebih kuat. Nah, seharusnya potensi-potensi ini juga harus kalian lejitkan. Jangan sampai masa depan kalian terkungkung di sini. Halo. Saya kemarin mendata sebagian besar anak-anak itu setelah lulus SMP banyak yang tidak melanjutkan sekolah. Nah, eman-eman
Mengapa kok sebagian besar tidak melanjutkan? Nah, ini yang mungkin Ustadz Solihin nanti juga akan memberikan banyak sekali motivasi. Ya. Walaupun mungkin di antara kalian ada yang ekonominya pas-pasan, ya. Nah, sekarang itu banyak beasiswa dari pemerintah, sekolah gratis, kuliah gratis. Nah, itu syaratnya apa? Ya, kalian harus punya potensi-potensi yang menjadi daya tarik sehingga kalian layak mendapatkan beasiswa itu. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Oke, tidak banyak panjang lebar yang saya sampaikan. Silakan simak dengan baik-baik, ya, resapi dengan baik-baik, ya. Kemudian nanti apa yang belum paham kalian bisa tanyakan ke beliaunya. Ya. Oke ya, siap konsentrasi, siap menerima materi. Oke, alhamdulillah. Ya, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Menginjak acara yang berikutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi motivasi diri oleh beliau Ustadz Solihin atau Izzuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Mengenangkan nasib perjuangan sahabat dan saudara seiman, kami meninggalkan kemewahan, kami pergi untuk berjuang. Dengarlah ayah, dengarlah ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah naungan panji Islam hingga di Nurul Islam cemerlang. Semangat. Jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat terkapar di medan juang. Itulah para hero berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah Madinah terasa dekat, cakep. Bagi yang rindu ke tanah suci, kalau salam dijawab belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada secawan tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku ke sini. JJ. Ya. Boleh dicatat untuk update status. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini hari yang luar biasa semangat. Semoga syukur kita akan menghadirkan keberkahan, menghadirkan kebahagiaan, bukan karena bahagia aku bersyukur, tapi karena bersyukur aku bahagia. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah masih hidup. Seperti doa kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin
nusyur. Maka syukuri nikmat hidup. Seandainya orang-orang di alam kubur tahu, ketika ditanya apa yang mereka inginkan, cuma satu hal, ingin hidup dan ingin beramal. Tapi kalau sudah hidup kadang-kadang lupa beramal. Nah, maka syukuri alfat yang ada. Hidup adalah anugerah. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat. Semoga dengan sehat, semangat, itu kita bisa meraih sukses, bahagia, dunia, dan akhirat. Maka kita akan nanti latihan. Ya, kalau saya katakan tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Ya, kita coba. Siap, gerak. Tepuk 1 ya. Kalau tepuk tangan itu harus sampai sakit. Kalau tepuk nggak sakit berarti belum kan. Tepuk 1, flat, aku sehat. Tepuk 2, brok-brok, aku cerdas. Terus tepuk 3, set, aku sukses insya Allah. Siap, gerak. Tepuk 1, aku. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya lebih kompak ya. Karena gini, tepuk ini nanti akan menjadi inspirasi kita sukses luar biasa. Siap, gerak. Tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan Anda semuanya. Itu yang pertama. Siapa yang langkah awalnya membakar, maka akhirnya dia akan sukses bersinar. Nah, maka mulai sekarang, setiap saat kita harus semangat sampai tamat. Optimis sampai finish. Serius, fokus sampai lulus. Tak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, husnul khotimah, happy ending, full barokah. Insya Allah kita akan bahagia reuni di jannah. Allahumma amin. Nah, ini yang pertama, mari kita semangat agar kita sehat. Ada pepatah mengatakan gini, sehat itu mahal. Tidak sehat jauh lebih mahal. Apalagi nggak punya BPJS. Nah, maka dari itu kita syukur bisa menjadi orang sehat. Yang kedua, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya diangkat, yang punya tangan, tidak ada paksaan ya. Tangannya diangkat, bayangkan Anda semua bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma amin. Nah, kemudian kita bersalawat salam kepada Rasulullah di makamnya, di Raudhah, kemudian salam kepada Abu Bakar dan Umar. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Bergeser ke makam Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Kemudian salawat, ya Nabi salam alaika
ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sholawatnya semangat, semoga cita-citanya tercapai. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita akan motivasi diri dari orang biasa menjadi luar biasa. Dari zero menjadi hero. Zero to hero. Dari awalnya nothing bisa jadi something. Seperti Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, Pak Sutrisno. Dari orang nothing bisa menjadi something. Dari awalnya error bisa menjadi pelopor kebaikan. Dari awalnya minder bisa menjadi master. Dari awalnya Cooper bisa menjadi super. Dari awalnya mager, malas gerak, nonak nunuk, lolak lolok, ngahoh, pahpoh, ida itu, leda lede, bisa menjadi seger, mager jadi seger, zero to hero. Nah, oleh karena itulah kita mulai langkah kita dengan membaca bismillah. Ya, pegang dadanya sendiri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, janganlah lupa baca selalu bismillah. Semuanya. 1, 2, 3. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Mau makan baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Mau tidur baca bismillah. Mau nangis baca. Oke ya. Jadi jangan sampai mau nangis baca bismillah. Yang jelas, bismillah itulah kekuatan kita. Kita yang miskin, bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Kita bisa menjadi hamba Allah yang maha kaya. Kita yang lemah, baca bismillah, bisa menjadi kuat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita yang janganlah lupa baca selalu bismillah. Nah, kita yang mungkin hari ini masih belum beruntung, bismillah, insya Allah nanti kita akan sukses luar biasa. Saya pernah melihat ada nenek-nenek naik angkot, saking semangatnya, mas, semilah. Karepe maca bismillah ning saking cepete jadi semela. Bar kuwi semeleh. Duduk.
Sudah belum? Ya, kalau sudah diam, saya lanjutkan ya. Jadi saya nggak menyuruh diam. Jadi pertama, motivasi paling penting adalah baca bismillah. Kenapa? Saya Solihin Abu Izzuddin, wong deso, iso nulis buku, jumlahnya 64 judul, bestseller, bisa keliling ke luar negeri, gratis, bisa umroh, bisa haji, diundang ke kerajaan Brunei Darussalam, ke Australia, ke Taiwan, karena pertolongan Allah. Dan tadi Anda sudah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya doakan insya Allah semoga Anda semua dimudahkan untuk haji dan umroh. Allahumma amin. Karena waktu haji tahun 2013, 12 tahun yang lalu, saya berdoa, ya Allah, semoga yang mengikuti acara saya, seminar saya, Engkau mudahkan haji dan umroh. Allahumma amin. Nah, terima kasih Pak Guru juga nanti dimudahkan haji dan umroh. Allahumma amin. Nah, kuncinya selain bismillah, saya mau cerita saja. Saya didoakan ibu saya. Muga-muga rezekimu halal, babar lan berkah. Amin. Engko kowe iso tindak ning Mekah. Allahumma amin. Mulih ke Mekah iso tuku sawah. Allahumma amin. Nah, teman-teman, ibu saya itu buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ning duit mudeng so. Ibu saya tidak bisa baca nulis Latin, tapi belum bisa membaca Al-Quran dan huruf Arab Pegon. Dan yang menarik, yang sungguh luar biasa, doa seorang ibu itu mustajabah. Maka satu tadi resepnya supaya kita semua sukses, selalu berdoa, memohon kepada Allah dengan selalu baca Bismillahirrahmanirrahim supaya kita selalu ditolong oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa kedua orang tua. Saya punya guru, namanya Guru Kiai Haji Ustadz Masyhud Hudatullah. Beliau berpesan dua. Kalau kamu bisa, kamu datangi ibumu, kamu cuci kakinya, kamu minta doa restunya. Jangan diminum, air sucian nggak boleh diminum ya. Mencuci kaki, memohon maaf, meminta ridho, insya Allah itu nasihat beliau. Dan saya sudah praktekkan. Alhamdulillah beliau ridho, orang tua saya ridho. Rezeki alhamdulillah dimudahkan. Tiap tahun alhamdulillah bisa umroh, jadi pembimbing umroh, dan bisa mengajak keluarga berumroh, berhaji. Resep yang kedua dari Ustadz Masyhud Hudatullah, kalau Idul Fitri sebelum sungkem, salaman, minta maaf kepada siapapun, datangilah
pertama kali ibumu. Dan saya praktekkan habis sholat id di SMA negeri saya dulu. Saya langsung lari sungkem ke ibu saya sebelum saya sungkem ke orang lain dan sebelum ibu saya disungkemi oleh orang lain. Inilah resep yang saya praktekkan dan qadarullah alhamdulillah berhasil. Sampai hari ini saya merasa bahagia dan saya juga nulis buku tadi Zero to Hero, The Great Power of Mother. Ini ya teman-teman sekalian, karenanya kita wedangnya panas sih, ben semringah mereka. Bismillah. Lanjut ya. Ibuku, salamku, ku haturkan padamu. Dengerin dulu aja, gak usah pakai tepuk tangan. Ibuku, terima kasih segala jasa-jasamu. Kau gayung tanganku dengan mesra saat ku dalam gulita. Kau peluk diriku dalam hangat saat ku resah gelisah. Yuk kita mulai dari pertama. 1, 2, 3. Ibuku, salamku, ku haturkan padamu. Ibuku, terima kasih segala jasa-jasamu. Kau gayung tanganku dengan mesra saat ku dalam gulita. Kau peluk diriku dalam hangat saat ku resah gelisah. Tepuk tangan untuk ibu kita semuanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau mau sukses, 1 tadi baca Bismillah. Jangan lupa baca Bismillah. Yang kedua, minta doa restu orang tua, khususnya ibu kita. Saya punya teman. Teman ini anak muda seusia kalian saat itu. Dia anak yang maaf, anak dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Anaknya ini berandalan, trek-trekan, motoran, kebut-kebutan, luar biasa. Bermacam-macam keburukan dia lakukan. Sampai akhirnya dia kena penyakit yang sangat parah, penyakit dalam. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, oleh dokter divonis, wahai ibu, mohon maaf, putranya ibu gak ada harapan. Gak ada harapan sembuh. Mungkin umurnya juga sudah mepet, game over. Tapi sang ibu berdoa dan terus-menerus berdoa, ridho, memaafkan, menyayangi, dan qadarullah anak ini datang ke seminar saya dan minta nasihat. Dan cerita, alhamdulillah setelah ibunya memaafkannya,
dia sembuh dari berbagai penyakitnya. Ternyata setelah sembuh, dia trek-trekan lagi, kebut-kebutan, balapan, akhirnya jatuh mencium aspal. Akhirnya mukanya rusak, bonyok. Dibawa ke dokter spesialis kulit. Oleh dokter divonis, wahai ibu, mohon maaf, ini sudah terlalu parah. Kami angkat tangan, kami nggak bisa menyembuhkan. Tapi sang ibu berusaha, berikhtiar, berdoa, dan tentu sayang dan penuh ridho. Qadarullah, anak ini bisa disembuhkan meskipun tidak bisa 100%. Dan itulah akhirnya dia datang, Ustaz, tolong nasihati saya supaya saya tidak melakukan kejahatan lagi. Saya kepingin taubat nasuha, saya ingin berbagi kepada ibu saya. Apa nasihat saya? Ridhollah fi ridhol waliden, wasuktullah fi suktil waliden. Keridhaan Allah tergantung ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalau kita ingin sukses bahagia dunia akhirat, mintalah, mohonlah ridho kedua orang tuamu, insya Allah. Setinggi apapun cita-citamu, karena untuk cita-cita itu nggak bayar. Ada seorang ibu di Wonogiri sana, pelosok. Nah, bercita-citalah kamu sekolah sampai ke luar negeri, sampai ke Jerman sekalipun. Mau pergi ke Mekah, Madinah, Eropa, silakan. Bercita-citalah nak, wahai anakku, karena cita-cita itu gak bayar. Ibumu akan mendoakanmu, Masya Allah. Betul, banyak dari pelosok daerah, ternyata anak-anak luar biasa, termasuk Anda semuanya. Saya yakin Anda bisa menjadi anak-anak yang sukses, luar biasa, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Karena ada anak yang yatim, ada anak yang miskin, tapi dia bisa sukses luar biasa. Namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu hari, Imam Syafi'i di Masjidil Haram, di Mekah Al-Mukarramah, di bulan Ramadan, di siang hari, sedang mengajarkan ilmu fikih puasa. Di tengah-tengah dia mengajarkan fikih puasa, tiba-tiba Imam Syafi'i minum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sedang di bulan Ramadan di siang hari minum, maka diprotes, Ustaz, batal puasanya Ustaz. Siang hari di bulan Ramadan kok minum? Apa kata Imam Syafi'i? Ya nggak apa-apa toh. Saya kan belum balik. Saya kan belum dewasa. Saya kan belum berumur 12 tahun. Oh, ternyata memang secara fikih sebelum berumur 12 tahun belum wajib berpuasa. Nah, kamu sudah 12 tahun ya sudah wajib. Tapi yang menarik, Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun anak yatim, anak miskin, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Tepuk tangan. Luar biasa.
Imam Syafi'i rahimahullah juga sudah hafal kitabnya Imam Malik Muwatta. Imam Syafi'i meskipun miskin, anak yatim, beliau tidak menyerah. Beliau tetap bergerak, beliau tetap berbuat baik. Caranya apa? Beliau datang ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, mencari barang-barang bekas, mencari rongsok-rongsok, kertas-kertas bekas. Bapak Ibu yang punya kertas bekas, barang bekas, mari saya ambil, saya openi. Untuk apa? Ya nanti saya jual. Nanti barang-barang bekas yang tidak dipakai, Imam Syafi'i kumpulkan, dijual untuk mencari ilmu di majelisnya para ulama, di antaranya Imam Malik rahimahullah. Maka teman-teman sekalian, jangan menyerah. Yakinlah di tengah keterbatasan kita, yakin bisa kita meraih sukses luar biasa, zero to hero. Kalau saya tanya, siapakah hero? Jawabnya saya. Oke, biar nanti semua jadi hero. Siap. Siapakah hero? Kurang semangat. Siapakah hero? Tangannya diangkat. Biar semangat. Siapakah hero? Hero, silakan dicatat, singkatan dari hidup enak, rezekine oke. Allahumma. Nah. Siapakah hero? Hero, singkatan hidup enak, rezekine online. Allahumma. Amin. Sampean ning Doplang, ternyata rezeki dikirim dari berbagai rekening. Anda tinggal mendapatkan rezeki secara online karena Anda menjadi orang yang bermanfaat atau jualan online, padahal barangnya reneng, ukur kirim, ternyata rekening masuk ke kita. Allahumma amin. Nah yang ketiga, hero itu singkatan dan doa, yakni happy ending full barokah. Dan ada lagunya, happy ending full barokah, happy ending full barokah, happy ending, happy ending, happy ending full barokah. Tepuk tangannya mana? Oke ya. Nah, itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena doa, kasih sayang, dan ridho ibu, beliau menjadi ulama, hafal Quran, hafal hadis, menulis fikih, dan ilmunya terus mengalir, pahalanya menjadi amal jariah yang tiada pernah berakhir. Saya juga punya teman, namanya Profesor Dr. Warsito, wong deso. Ya. Pak Profesor Dr. Warsito, beliau orang desa dari daerah Matesih, Karanganyar, dekat Gunung Lawu. Meskipun dia anak miskin, tapi dia kreatif. Apa kreatif? Silakan dicatat. Kreatif itu singkatan. Kreatif, kere tapi aktif. Nah, Pak Profesor Dr. Warsito, waktu mudanya angon wedhus, menggembala kambing ternak. Tapi beliau menulis rumus-rumus matematika, fisika, kimia di kertas bekas. Jadi kalau di rumah kalian ada kalender-kalender bekas, bisa dipotong untuk menulis-nulis rumus, untuk mencatat, menulis negara mana yang mau dikunjungi. Misalnya, teman-teman, kalau sekolah SMP
kemudian sekolah SMA atau SMK, di tempat saya, 3 rumah utara saya, itu ada pendidikan magang ke Jepang. Di mana magang di Jepang rata-rata gajinya 1 bulan 30 juta. Syaratnya lulus SMA atau SMK, ikut pelatihan magang Jepang. Dan magang tapi dibayar. Kuncinya lanjutkan pendidikan, karena pendidikan adalah jalan menuju perubahan, pendidikan jalan menuju kesejahteraan, pendidikan adalah jalan menuju kesuksesan. Siapa Kairo? Nek wong Kebumen, siapa Kairo? Nyong. Karena dia orang daerah Kebumen, Banyumas, Cilacap, ngapak-ngapak. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang kepenak. Nah, itu ya. Pertama baca bismillah, yang kedua doa orang tua, yang ketiga kreatif, kere tapi aktif. Nah, jadi meskipun kita punya keterbatasan, bismillah, kalau aku yakin aku menang, maka seluruh jalan akan terbentang. Kalau aku yakin akan bisa meraih prestasi gemilang, maka seluruh kekuatan akan aku galang, seluruh energi akan aku undang, seluruh halang rintang akan aku terjang, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, untuk meraih prestasi tinggi dalam ridho ilahi. Allahu Akbar. Nah, kalau gagal, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah. Semuanya. Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Belajar iso-iso. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Dompetnya kosong. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Oh ya, resepnya sudah ya. Jadi bismillah, dicatat, doa orang tua, kreatif. Nah, yang keempat, kreatif, kere tapi aktif. Yang keempat, banyak berbuat baik dan menolong orang lain. Jangan melakukan kezaliman. Jangan mengganggu, menyakiti apapun siapapun. Jangan membuli, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, jangan mencela. Karena kita manusia kudu tepo slira. Harus saling menghormati, saling menyayangi. Masih lanjut. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Saling memaafkan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
minal khotoya. Mungkin ada yang mengambil uang orang tuanya tanpa izin. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada yang mengambil barangnya temannya. Astagfirullah. Mungkin ada yang tadi subuh orang sholat subuh. Astagfirullahaladzim. 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 Kunci sukses adalah sukses kita semata-mata datangnya dari Allah. Tugas kita berusaha yang terbaik. Mungkin ada sukses gara-gara DDR. Apa itu DDR? Daya dong rendah. Ramudeng-mudeng. Kenapa daya dong rendah? Karena banyak dosa dan maksiat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Saya menulis dalam buku Zero to Hero, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang berbau minyak misik, minyak kasturi. Setiap hari dia selalu mengeluarkan bau wangi. Wanginya, wow, tak mau pergi. Padahal dia tidak memakai minyak wangi. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu selalu mengeluarkan bau wangi sepanjang hari seumur hidupmu?" Oh, gini rahasianya. Dulu, sewaktu aku muda, aku punya bisnis jualan minyak. Ternyata, halo, hai, masih hidup? Tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Nah, ketika Abu Bakar sedang keliling jualan minyak, tiba-tiba dipanggil oleh seorang perempuan cantik jelita. Mas, mampir ke sini, godain kita dong. Ya. Ternyata perempuan itu di rumah sendirian. Mas, masuk rumah sini dong. Sepi. Aku sendiri. Wow. Sing lanang-lanang pikir, wow, ku tahu yang ku mau. Wow. Mohon perhatian, ini kisahnya sangat horor. Nah, Abu Bakar setelah masuk rumah, tiba-tiba dia disuruh masuk kamar. Kamu masuk kamar nih, wow. Jangan dibayangkan. Nah, ketika sudah ada di dalam kamar, Abu Bakar disenggol, dicubit-cubit, dirayu-rayu, digoda. Coba laki-laki normal, masih muda, digoda perempuan cantik jelita. Wus. Akhirnya Abu Bakar hendak diperkosa oleh wanita ini. Bayangkan, wong lanang diperkosa wong wedok. Nah, ketika wanita ini dengan memaksakan diri hendak memperkosa Abu Bakar, lalu Abu Bakar, Mbak, sebentar dulu, Mbak. Saya mau ke toilet dulu. Akhirnya Abu Bakar ke toilet, ke kamar mandi. Apa yang dia lakukan di toilet? Dia BAB. BAB tahu nggak?
buang air besar. Akhirnya apa? Mikir, iya yo. Akhirnya dia BAB, buang air besar, lalu dia mengambil EEK yang warnanya kuning itu loh. Lalu dia ambil dari pintu belakang, lalu dilumurkan ke seluruh dunia. Abu Bakar, dia berluluran pakai EEK kotorannya, bukan pakai BB Harumsari, bukan pakai Axe. Lalu menemui perempuan tadi, mari mbak, kita bersenang-senang berinduhai. Wah. Tiba-tiba wanita tadi, bau kamu, silakan kamu keluar. Ternyata Abu Bakar ingin menyelamatkan dirinya dari jebakan birahi wanita tadi dengan cara dia melumuri dengan kotoran sehingga wanita tadi tidak berminat. Padahal wanita tadi voltasenya sudah tinggi, 220.000 kilovolt. Sudah bergairah sekali. Alhamdulillah Abu Bakar selamat dari pemerkosaan wanita tadi. Abu Bakar mampu melejit di saat sulit, mampu berkelit meskipun dalam kondisi terjepit. Zero to hero. Tepuk tangan untuk Abu Bakar. Ya. Siapa Kairo? Saya. Nah, akhirnya Abu Bakar pulang mandi dengan sebersih-bersihnya. Lalu di malam hari dia bermimpi, wahai hamba Allah, karena engkau telah menjaga dirimu, menjaga imanmu, agar tidak melakukan dosa, kemaksiatan, maka engkau besok pagi akan mengeluarkan bau minyak wangi, minyak misik, minyak kasturi sepanjang hari seumur hidupmu. Nah inilah balasan bagi orang yang menjaga keimanan, menjaga keikhlasan, menjaga kepribadian, disukseskan oleh Allah, diabadikan dalam sejarah, dan dia akan menginspirasi banyak orang seluruh dunia karena ditulis, dan saya termasuk yang menuliskannya, dan buku saya sudah keliling sampai ke berbagai negara, sampai ke Jerman, sampai ke Amerika, sampai ke Mesir, sampai ke Saudi, Jepang, dan seluruh dunia termasuk Australia, Taiwan, dan sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sukses bukan sekedar punya materi yang banyak, tapi sukses apabila kita bisa menjaga keimanan kita, kepribadian kita, dan terus kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan salah satu sukses kita adalah ketika nanti kita bisa bertalbiyah, kita bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa ke Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingat gak, ada seorang pemuda yang hobinya hanya suka bersih-bersih masjid. Ternyata Allah antarkan dia dipanggil oleh Sultan di Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, dapatkan haji gratis, haji istimewa, karena dia beramal untuk dunia dan akhiratnya. Maka teman-teman sekalian, kunci kesuksesan kita adalah tadi, lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, untuk sekolah kamu, untuk masjid kamu, untuk lingkungan kamu, untuk kampungmu. Insya Allah, kalau apa yang kita lakukan bermanfaat, rezeki datang dari Allah, akan datang bertubi-tubi min haitsu la yahtasib. Allahumma amin. Maka mulai sekarang, kunci sukses yang terakhir, yang paling penting, milikilah motivasi dari dalam dirinya masing-masing untuk melakukan kebaikan, untuk sholat,
untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya sambil nyapu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karo numpak sepeda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ngebut selata-lata ya. Jadi motivasi yang paling baik adalah karena kesadaran diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Tidak perlu dipaksa-paksa. Lebih baik sukarela masuk surga daripada dipaksa masuk neraka. Lebih baik belajar jujur dan fokus mendapatkan hasil yang bagus daripada nyontek dan mendapatkan hasil yang jelek. Makanya kuncinya adalah mulai dari diri sendiri melakukan kebaikan, merapikan sandal, membantu orang tua, bersalam sapa, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, piye bro, kabare, apa zamanku toh? Nah, ya. Jadi kita saling sapa, salam, supaya nanti kita sukses. Sebelum sukses, yakni sudah berbahagia, sudah berbuat yang terbaik, dan mulai besok pagi, kalau berangkat sekolah, sholat subuh dulu, syukur berangkat dalam keadaan berwudu. Kalau toh kemudian dalam perjalanan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, insya Allah matinya mati syahid. Kalau kemudian gara-gara berangkat sekolah fisabilillah mencari ilmu karena Allah, itu kemudian meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Apa milik kita? Milik kita adalah yang kita kembalikan kepada Allah. Harta bukan milik kita, tapi pinjaman dari Allah yang kita berikan di jalan Allah jadi milik kita. Ilmu bukan milik kita, tapi yang kita sebarkan, kita tuliskan, kita publikasikan, kita share ke banyak orang, insya Allah jadi milik kita. Pahala buat kita, amal jariah buat kita. Allahumma amin. Nah itulah, jadi mari kita bersama-sama menjadi orang yang memiliki motivasi dari dalam diri. Yang kedua, kita bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada seorang anak Indonesia, putri, mau studi banding pertukaran pelajar di Amerika. Semua syarat sudah dipenuhi, semua administrasi sudah oke. Mbak, namanya Arina atau siapa? Mbak Arina, kamu sudah siap diterima di Amerika? Siap, Mbak. Setelah itu kami akan cek referensi kamu. Ternyata dicek media sosialnya, dicek Facebooknya, cari ternyata mbaknya ini
pernah posting. Apa postingannya? Hati-hati dengan postinganmu. Dia punya kirek. Kirek itu bahasa Jawanya bahasa Segawon. Anjing. Dia punya anjing. Anjingnya dikasih minum ciu. Tahu ciu enggak? Minuman keras. Nah, anjingnya dikasih minum ciu, lalu divideokan. Anjingnya geleleng-geleleng di video. Setelah anjingnya di video, lalu diupload di Facebook. Akhirnya ketemu, ternyata Mbak ini pernah posting dia menyiksa hewan atau membuli anjing. Akhirnya dia dicoret, gagal, gara-gara jejak digital memang kejam. Maka segera nanti cek jejak digitalmu, komen-komen kamu di media sosial, di Facebook, di TikTok, di Instagram, di mana saja. Jangan-jangan kalau kita tidak berakhlak baik, itu akhirnya kita akan gagal maning, gagal terus, karena itu akan menjadi referensi abadi. Ya, maka mulai sekarang segera bersihkan media sosial kamu, segera bersihkan dari jejak-jejak yang negatif, karena itu nanti akan berpengaruh pada dunia maupun akhiratmu. Itulah makanya sukses berarti bisa menahan diri dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang buruk, seperti pesan Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh sukses, beruntunglah orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan terhadap perkara yang sia-sia dia menjauhinya, meninggalkannya. Maka kalau ada teman kita yang mau berbuat buruk, mau berbuat salah, mau berbuat yang neko-neko, yang rapi, tolong diingatkan, tolong dinasihati. Kata pepatah, nasihatilah orang soleh dengan doamu, nasihatilah orang salah dengan keteladananmu, nasihati aku dengan cintamu. Ya. Jadi kita nasihat menasihati, yang dinasihati jangan sakit hati, yang menasihati jangan merasa paling suci. Kita sama-sama hamba Allah. Kita tidak tahu mana yang terbaik di antara kita. Bisa saja ada di antara Anda semuanya yang ternyata takdirnya nanti menjadi orang-orang yang sukses tingkat internasional, zero to hero. Allahumma amin. Ada di antara jenengan yang doanya diijabah, Allahumma amin. Ada di antara jenengan yang akan jadi orang yang sukses luar biasa, akan menjadi kebanggaan bagi dirinya, keluarganya, orang tuanya, maupun sekolahnya, bahkan negeri Indonesia tercinta, karena akan membawa nama baik Indonesia seperti seorang muslimah yang jadi ahli di Timur Tengah, dia mendapatkan penghargaan luar biasa di sana. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, itulah nasihat kami. Jadikanlah motivasi diri sebagai bahan bakar, jadikanlah percaya diri sebagai gas. Honda, Yamaha, Suzuki, Harley Davidson. Ya. Dan jadikanlah tahu diri sebagai rem untuk mengendalikan kita, supaya kita bisa menjadi orang yang dari zero bisa menjadi hero. Siapakah hero? Tepuk 1, tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Oke, demikian, masih ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Silakan, kami persilakan. Moga-moga nanti dari tanya jawab, diskusi, Anda bisa terinspirasi, termotivasi menjadi hero sejati sepanjang hari sampai meraih ridha Allah
Rabbul Izzati Allahumma amin. Baik, tepuk tangan yang luar biasa atas motivasi yang telah disampaikan. Terima kasih. Untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini nanti akan saya kasih kesempatan maksimal 3 orang nanti untuk menanyakan langsung terkait materi yang telah disampaikan atau mungkin terkait dengan problematika sehari-hari, ya, mungkin dalam menjalankan tanggung jawab sebagai siswa, ya. Jadi monggo nanti bisa angkat tangan bagi siswa-siswi yang ingin bertanya langsung. Sebelumnya akan saya bacakan terkait dengan profil beliau, yaitu Ustadz Sholihin Abu Izzuddin. Mohon untuk didengarkan. Ustadz Sholihin Abu Izzuddin yang akrab dipanggil dengan Pak Sol, lahir di Kebumen 17 Maret 1971. Kini tinggal di Jalan Cemara, nomor 8 Teguh Jajar, RT 08 Plumbungan, Karangmalang, Sragen. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yaitu SD dan SMP di Perembun, kemudian lulusan SMA Negeri 1 Perembun, kemudian beliau juga lulusan Fakultas Kedokteran UNS Program Kesehatan dan Keselamatan, Institut Dakwah dan Islamic Studies Ma'had Al-Bina Surakarta. Beliau juga sebagai penulis 52 buku yang sebagian besar merupakan bestseller. Beliau juga seorang dosen karakter building, pembina CSIP Kabupaten Sragen, ketua pembina Yayasan Peduli Pendidikan Cerdas Tanpa Batas, konsultan spiritual, problem solving di berbagai instansi, yayasan, dan perusahaan. Pemegang hak paten atas merek buku yaitu Zero to Hero. Kemudian beliau juga selaku pembimbing haji dan umroh Ribat Tour. Guru motivasi Zero to Hero ini lebih dikenal karena ide kreatifnya dalam membahasakan motivasi secara khas, tidak menegangkan tapi lebih menyenangkan. Penulis buku-buku bestseller ini memadukan buku sebagai sarana training langsung. Buku-buku yang beliau tulis yang dicetak di Pro U Media diantaranya Zero to Hero, The Way to Win, The Great Power of Mother, New Quantum Tarbiyah, Dahsyatnya Doa Coy, Super Murabi. Kemudian setiap buku ada trainingnya dan setiap training ada bukunya. Jadi nanti adik-adik semua atau siswa-siswi SMP Negeri 3 Doplang, bahwasannya motivator kita pada kesempatan pagi hari ini adalah beliau motivator yang luar biasa, dan harapannya motivasi yang telah disampaikan itu benar-benar bisa memotivasi kalian semua, baik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai siswa-siswi dan juga sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Demikian ya. Langsung saja untuk menginjak sesi yang tanya jawab. Untuk mungkin dari yang cewek terlebih dahulu. Yang dari cewek, ada yang ingin bertanya terkait materi? Ya, Kak Natasha silahkan maju ke depan. Mungkin kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silahkan nanti perkenalan diri, ucapkan salam, kemudian tanyakan pertanyaan terkait mungkin problematika sebagai siswa ataupun mungkin problematika sebagai seorang anak terkait materi yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mega Tenur Aini dari kelas 9B. Saya di sini mau bertanya tentang bagaimana caranya agar kita bisa bersama sekolah ya, Pak. Itu saja. Saya ulangi, mungkin pertanyaannya apa? Bagaimana caranya agar kita bisa bersemangat sekolah ya, Pak? Oke, kaitannya dengan semangat sekolah. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu bersemangat untuk sekolah, ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih. Pak Guru, insya Allah untuk yang bertanya kami sediakan buku saya judulnya Inspirator Perubahan. Iya, terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa. Nah, bukunya mohon diambilkan di mobil saya sama driver saya nanti. Oke. Ada 3 inspirator perubahan dan 1 gift the best. Nah, Oke. jadi gini teman-teman sekalian, sekolah itu adalah tempat kita bersenang-senang. Bersenang-senang di saat muda. Ada lagunya Rhoma Irama, masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri dan tak mau peduli. Nah, artinya gini, masa muda adalah masa yang sangat-sangat cerah. Ibaratnya matahari itu adalah matahari di siang bolong. Dan masa muda adalah masa yang terang benderang. Kalau mau sukses, sekarang saatnya. Kalau mau jadi apapun, sekarang saatnya. Tadi, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, sawah tak paculi, alun tak saponi. Nah, saya mau cerita sesuai dengan buku yang mau saya hadiahkan. Ada seorang anak muda, miskin, namanya Michael Jordan, pemain basket. Wow. Mana Michaelnya? Michael Jordan ini tinggal di kampung Harlem. Kampung Harlem, kampungnya orang-orang miskin. Tapi Michael Jordan pingin meraih masa depan. Maka sama, setiap kita punya hak yang sama untuk sukses. Kita punya hak yang sama untuk jadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, semuanya. Nanti tinggal kita berjuang. Nah, suatu hari Michael Jordan ini dikasih tantangan, bahasa Inggrisnya challenge to change. Challenge ya, ojo challenge tantangan. Nah, tantangannya apa? Anakku, nih saya kasih kamu baju, harganya ini $1. $1 ini 14.000, 15.000, 16.000 ya. Ini baju $1. Silakan kamu jual baju ini biar laku $2. Nah, ini akhirnya Michael Jordan ini berpikir, ini namanya kreatif tadi, kere tapi aktif. Carane ben klambi iki payu $2 gimana? Maka Michael Jordan merapikan baju itu, menyetrikanya. Ingat, kamu, saya sama di hadapan Allah. Tapi kalau kita rapi, tampilannya bagus, ojo gondrong, rambutnya sing rapi kayak Pak Solihin, baru umroh, alhamdulillah. Kalau tampilannya rapi, orang akan hormat. Nek tampilannya luduh-luduh nggak hormat. Apa yang dilakukan? Akhirnya Michael Jordan nyetrika. Nah ini nyetrika gini, Mbak. Ngarep, buri, kiwo, tengen ya. Disetrika. Akhirnya apa? Bajunya rapi, kemudian diwadahi plastik. Diwadahi plastik sing rapi, dijual. Laku berapa? $2. Lapor sama sang ayah. Ayah, saya berhasil menjual bajunya $2. Wah, luar biasa. Great. Wong Inggris, Amerika, great. Luar biasa. Sekarang saya kasih tantangan baru. Apalagi ayah? Sekarang bagaimana menjual baju $1 bisa laku
$10. Gimana ini? Nah, harus berpikir, harus memutar otak, harus tadi kreatif, kere tapi aktif ya. Apa yang dilakukan Michael Jordan? Baju yang cuma $1 disetrika rapi. Nah ini namanya kreatif, mencari sumber rezeki. Akhirnya dia, oh ini biar bajuku laku, maka bajuku tak gambar Mickey Mouse, Donald Bebek. Ya, dikasih gambar coret, nggak perlu apa-apa. Yang penting ono gambare, set. Dan setelah digambar, di mana dia menjualnya? Orang yang goplang ini rapayu. Dijual ke sekolah TK anaknya orang-orang kaya. Nah. Ini baju bagus, gambar McDonald, gambar Mickey Mouse, siapa mau beli? Akhirnya anak-anak, saya beli. Laris. Coba, $1 bisa dijual $10 karena ada sentuhan kreatif. Maka nanti teman-teman harus jadi orang-orang yang kreatif, inovatif. Jangan jadi orang biasa, tapi jadilah orang yang luar biasa, zero to hero. Nah, berhasil lapor, wahai ayah, saya berhasil. Masya Allah. Ini artinya belajar adalah cara yang paling menyenangkan untuk menggali potensi, menemukan potensi, mendasarkan potensi, dan memanfaatkan potensi. Jadi sebenarnya Anda itu orang pinter. Cuma nek ngantuk raketo pinter. Ya. Jadi Anda itu orang cerdas. Cuma nek pas apa kayak ngences jadi raketo cerdas sih. Lapor ayah, berhasil saya jual $10. Sekarang saya kasih tantangan lagi. Waduh, apa ini? Coba kamu jual baju ini jangan hanya $10, tapi kalau bisa $100. Wah, gimana ya? Wong barangnya podo. Kok iso didol dadi regane beda-beda? Piye carane? Dadi kreatif itu basa Jawane kere plus aktif karo piye carane. Akhirnya Michael Jordan kecil seusia kalian, dia mencari kesempatan momentum. Ada artis dari Amerika, Hollywood, yang kemarin kebakaran ya, gara-gara berbuat kepada orang-orang Palestina ya. Itu artis-artis Hollywood. Siapa yang terkenal saat itu? Nah, modali Michael Jordan apa? Spidol. Lalu ketemu artis, jaluk tanda tangan. Setelah ketemu minta tanda tangan, maka bajunya yang ditandatangani dilelang. Siapa mau beli baju ini? $100, banyak sekali. $150, banyak sekali. $200, banyak sekali yang pingin karena ada tanda tangan orang terkenal, karena tidak semua orang bisa. Akhirnya apa? Coba. Halo, masih hidup? Akhirnya baju ini terjual $1.200. Coba dihitung, 1.200 kali 15.000 wes. Padahal cuma baju biasa, tapi karena sentuhan kreatif luar biasa, bernilai luar biasa. Itulah maknanya. Maka saya tulis di buku Inspirator Perubahan. Akhirnya, ya, dia lapor kepada ayahnya. Ayah, saya berhasil menjual baju ini bukan $100, tapi $1.200. Gimana caranya? Bapaknya kepo. Gimana caranya? Saya minta tanda tangan artis terkenal. Luar biasa, great. Kamu sukses luar biasa, kamu bakal jadi orang sukses. Karena akhirnya ternyata jadi orang sukses, yakni pemain basket tingkat internasional. Wahai anakku, saya ingin menyampaikan pada kamu, sebenarnya tugas kamu bukan bagaimana menjual baju, bukan. Lalu terus, tugas kamu adalah menghormati, menghargai dirimu sendiri. Maksud saya, baju saja yang dinilai harganya cuma $1 bisa terjual 10, 100, bahkan
$1.200. Nah, kamu manusia, kamu lebih tinggi nilainya dari baju. Jangan pernah menghinakan dirimu sendiri. Nah, jadi kunci sukses paling mahal adalah jangan pernah menghinakan dirimu sendiri dalam perbuatan buruk. Maka belajar yang sejati adalah meningkatkan kapasitas, meningkatkan keahlian, meningkatkan keterampilan, meningkatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan insya Allah nanti otomatis Allah akan menghadirkan rezeki penuh keberkahan. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Jadi belajar adalah tantangan yang menyenangkan. Bahkan kalau ada ujian pun kita bernyanyi, ujian telah tiba, ujian telah tiba, hatiku gembira, tralala. Jadi besok kalau ada ujian, tulis ujian segera tiba, hatiku gembira, berbahagialah, maka hasilnya akan sukses luar biasa. Itulah makanya belajar yang menyenangkan adalah ketika kita bisa bersenang-senang dalam belajar, bahwa belajar akan jadi jalan sukses besar dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian, masih ada kesempatan satu kali lagi untuk teman-teman bertanya. Ya, baik. Itu jadi jawaban dari beliau Ustadz Sholihin Abu Izzuddin kaitannya dengan semangat sekolah atau semangat belajar. Jadi buat adik-adik ya, jadikanlah belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Tujuan dari belajar itu sendiri meningkatkan value atau nilai diri kalian ya, menjadi kreatif, menjadi pribadi yang cerdas, menjadi pribadi yang lebih memiliki makna, lebih memiliki nilai. Jadi seperti itu ya. Baik, cukup luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ini sudah disiapkan dari beliau Ustadz Sholihin untuk beberapa karya dari beliau. Buku diantaranya yang berjudul Jadilah Inspirator Perubahan, dan juga ada buku yang berjudul Give the Best ya, karya Sholihin Abu Izzuddin. Mungkin ada lagi? Oke, ya silakan maju ke depan. Ya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang laki-laki mana? Nah, yang Kamu cowok juga berat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Septiana dari kelas 8A. Nama saya Sholihin. Di sini saya mau bertanya, Pak. TikTok selalu menggoda kami saat belajar, sehingga kami sering malas belajar dan tidak fokus. Bagaimana cara menghindari rasa tersebut, Pak? Ya, terima kasih ya. Matur nuwun ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan duduk kembali dulu ya. Ya, begini ya. Ini kaitannya dengan fokus. Fokus itu ternyata basa Jawa. Fokoke kudu sukses. Ya. Jadi salah satu kunci sukses luar biasa adalah fokus pada apa yang sedang dijalani, tidak tergoda oleh kanan kiri. Teman-teman pernah nggak belajar pakai kaca pembesar? Di sini ada ya, laboratorium, ada kaca pembesar, loop. Loop itu, katakanlah seperti ini ya, bundar, matahari yang sinarnya berpencar, lalu difokuskan pada loop, ternyata bisa menemukan titik api. Dan akhirnya titik api ini bisa menjadi api dan bisa membakar kertas
apapun bahkan. Maka perlu diketahui efek rumah kaca karena ozon bolong, kemudian matahari terfokus bisa mengenai sebuah hutan, hutannya terbakar. Itu gara-gara kuncinya fokus. Tombol 1 itu cara fokus. Jadi kalau nanti gangguan, godaan, TikTok datang, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan TikTok yang terkutuk. Apa sama juga kalau mbaknya sedang belajar, tiba-tiba di bel di WA, ayo kita main berdua di bawah pohon cimplukan. Maka jawab, maaf, saya sedang fokus belajar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau dia marah berarti dia, kalau yang dijawab marah berarti dia, wing aku dewe. Yang kedua, supaya fokus, ketahuilah, sekecil apapun, selemah apapun, semiskin apapun, kita kalau mau memfokuskan potensi, insya Allah jadi prestasi. Contoh, saya baca di bukunya Dale Carnegie. Astagfirullah. Ya, di bukunya Dale Carnegie, orang-orang di negeri Cina, Tiongkok, itu dihukum cuma ditetesi air. 1 detik 1 tetes. Apa yang terjadi? 1 detik 1 tetes. Botak kepala, batok kepala orang bisa bolong. Apa artinya? Kalau saya sampean fokus, insya Allah meskipun tenaga kita kecil, potensi kita kecil, harta kita kecil, tapi fokus pada tujuan yang besar, insya Allah meraih hasil yang sukses besar luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Maka ketika ada gangguan-gangguan TikTok yang tidak masuk, ingat tujuanmu. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Kalau kita ingat tujuan kita pasti mati itu pasti, mati itu goib, mati itu tiba-tiba, dan kalau sudah mati, ya sudah, kita tinggal menerima amal baik maupun amal yang buruk. Nah, berarti fokus itu adalah mengingat kepada tujuan utama kita belajar untuk mencari ridha Allah melalui ridha orang tua, dan kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Yang ketiga, di zaman Imam Malik ada banyak murid seperti ini. Tiba-tiba sedang belajar seperti ini, di luar ada sirkus gajah. Gajah, binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Karena ada sirkus gajah, murid-murid lari semua blur delok gajah. Hanya 1 orang tetap fokus di dalam kelas. Namanya Yahya bin Yahya. Lalu ditanya, Yahya, ya Ustaz, kok kamu nggak ikut-ikutan sama temenmu, kenapa? Ustaz, saya datang jauh-jauh dari Andalusia, Spanyol ke negeri Madinah untuk belajar, bukan delok gajah. Maka akhirnya dia dipupuk oleh gurunya. Luar biasa. Kamulah orang yang cerdas, akilul Andalus. Kamulah lelaki cerdas dari Andalusia. Ternyata dia jadilah seorang ulama penerus Imam Malik rahimahullah. Kenapa? Fokus karena dia sadar waktunya terbatas,
maka dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan berkualitas. Maka saya yakin teman-teman punya waktu yang sama, punya potensi yang tidak jauh berbeda. Tapi cara menggunakan waktu itulah yang membuat kita berbeda. Maka pas arep main TikTok kelingan, tujuannya apa? Iki TikToknya untuk pahala ora. Nih saya TikTok bisa berpahala karena saya juga akan TikTok untuk berdakwah, TikTok untuk memberi nasihat, TikTok untuk memberikan hal-hal yang bernilai. Tapi kalau TikToknya cuma goyang-goyang, cuma untuk joget-joget, cuma untuk maksiat dosa, nah nanti HP kita, TikTok kita, nauzubillah, bisa membawa ke neraka. Nauzubillah. Kembali. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Maka kalau ada godaan TikTok, ucapkanlah istighfar atau tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama. Kalau di sini ada orang belajar nggak sungguh-sungguh, jangan dimarahi, cukup ditakbirkan 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah itu, saya pernah dapat cerita nyata. Ada bapak-bapak ora gelem sholat oleh anaknya dan cucunya. Bapaknya tidur di kamar, anaknya karo putune sholat yang sebelah timur kamar. Sholat wajib atau sholat sunnah. Allahu Akbar. Bapaknya takut dikira sholat jenazah. Maka kalau nanti di sini ada teman-teman yang mungkin nggak semangat belajar, cukup ditakbirkan 4 kali. Allahu Akbar. Atau kalau belum mandi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Langsung tangi. Oke ya, jadi maka dari itu mulai sekarang bismillah, bismillah, fokus, fokus, fokus. Siapa Khairul? Oke, waktunya sudah habis, maka saya berikan hadiah untuk 2 penanya. Boleh foto ke depan, ya. Nanti difoto oleh Pak Guru. Ya, silakan maju. Bagi yang bertanya tadi, Kak Natasha dan juga Kak Wahyuni supaya maju ke depan. Ya, ini contoh pemberani, berani bertanya insya Allah. Nanti buat teman-teman boleh pinjam bukunya. Ya, gantian. Ini kisah-kisah orang sukses dari zero to hero dengan menjadi inspirator kebaikan, inspirator perubahan. Monggo, monggo. Silakan ke sini. Pegang satu-satu mau difoto sama Pak Guru. Ya. Dilihatkan bukunya ke depan. Ya, semoga ya sukses luar biasa. Insya Allah menjadi muda mendunia, bisa keliling dunia dengan karya. Amin ya rabbal alamin. Ya, barakallah. Ya, selamat sukses. Ya, sudah tepuk tangan. Ya, ya. Silakan kembali. Ya, matur nuwun. Ya, saya kembalikan pada Pak Guru, matur nuwun. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan harapannya seluruh materi yang tadi disampaikan itu benar-benar bermanfaat untuk kalian semua ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik menjadi anak ya dari orang tua kalian maupun menjalankan tanggung jawab sebagai siswa-siswi SMP Negeri 3 Nublang. Ya, demikian untuk sesi pertama. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk sesi pertama, adik-adik atau siswa-siswi SMP Negeri 3 Nublang bisa beranjak keluar, kemudian dipersilahkan untuk istirahat jeda sejenak untuk beliau Bapak Ustadz Solikin Abu Izzuddin. Untuk anak-anak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.